tematik ya. Iya pastinya. Yuk kita buka dengan berdoa. Yuk sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Belajar apa, Bu? Hari ini kita masih belajar tentang kalimat ajakan. Kemudian kita juga belajar tentang aturan. Nanti kalian perhatikan ya aturan-aturannya apa saja. Oke, semangat anak-anak. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah penilaian ya. Sekarang kita lanjutkan kembali belajar tema 8, subtema 3. Yuk disiapkan buku-bukunya, alat tulisnya. Anak-anak, kita buka buku tema 8, kita lihat halaman 104. Hari ini kita masuk subtema 3, yaitu penghujan ya temanya. Yuk kita baca dulu bacaannya. Kita baca bersama-sama ya. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Coba anak-anak perhatikan di sini di gambar ini. Ini menunjukkan suasana pada waktu hujan turun ya. Nah, semuanya basah termasuk pohon-pohon, jalanan. Nah, yang lewat ini memakai payung supaya tidak kehujanan, memakai mantel supaya tidak kehujanan. Nah, ini anak ini menutupi kepalanya dengan tas supaya kepalanya tidak basah. Nah, ini adalah suasana yang kita lihat pada waktu musim penghujan. Bagaimana udaranya? Terasa dingin ya anak-anak ya pada waktu musim penghujan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya. Terima kasih hujan. Wah, ada bacaan judulnya Terima Kasih Hujan. Ada apa ya isinya ya? Kita lihat bersama ya. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, anak-anak, kita juga harus berterima kasih dengan hujan. Karena dengan hujan bumi kita menjadi basah, tumbuh-tumbuhan menjadi basah, tidak kekeringan lagi. Nah, petani juga senang bisa menanam padi. Coba kalau kering, matahari bersinar sangat panas, tidak ada hujan, air pasti akan kering, sumber mata airnya menjadi berkurang. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita hujan. Nah, anak-anak, kita lihat ini di halaman 106 ada gambar-gambar ya yang akan kita pasangkan dengan kata-katanya. Coba perhatikan. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Gambar ini adalah gambar perlengkapan pada musim hujan. Perlengkapan tersebut berguna untuk melindungi tubuh ya. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya.
Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Ini namanya apa? Ini namanya jas hujan. Mana jas hujan? Kita tarik dengan kata-katanya, jas hujan. Yang kedua, ini gambar apa ini? Gambar selimut. Kita tarik dengan kata selimut. Yang ini gambar apa? Jaket. Kita tarik dengan kata jaket ini. Yang ini payung. Mana kata payung? Di atas kita tarik. Yang paling bawah sendiri apa? Sepatu boot. Nah, sepatu boot ini juga digunakan untuk melindungi kaki kita dari air hujan. Nah, ini ditarik ya ke sini. Bisa anak-anak memasangkan? Pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, coba anak-anak lihat di halaman 108. Di sini ada berbagai macam gambar, tetapi ini tidak usah kita gunting karena buku ini adalah buku milik sekolah. Anak-anak perhatikan saja ya. Yang pertama ada gambar pohon yang basah, yang kedua ada gambar Siti, yang ketiga ada gambar pohon yang kering. Ini gambar anak-anak yang sedang bermain-main air hujan. Nah, coba kita lihat gambar-gambar di sini. Ada bunga yang indah bermekaran, ada udin, ada katak. Ini ada udin yang memakai payung. Kita akan mencoba memasangkan dengan kalimat yang ada di halaman berikutnya. Oke, kita lihat ya anak-anak ya di halaman 109. Nah, sebelumnya Bu Pur bacakan dulu. Siti senang melihat hujan. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh indah karunia Tuhan. Gunting gambar halaman 108 dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini. Anak-anak tidak usah menggunting, tapi memahami saja, mengetahui saja. Yang pertama, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Gambar mana ya yang sesuai ya? Alangkah indahnya. Yang mana? Yang ini ya. Oke. Yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Mana udara siang hari? Ini ya, sejuknya udara siang hari. Berikutnya nomor 3. Pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Yang mana? Kita lihat pohon-pohon tersiram hujan. Oh, yang atas ini ya. Berikutnya, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Yang mana ya? Anak-anak bermain hujan dengan gembira. Oh, yang ini. Kemudian, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Kita lihat mana yang tersesuai dengan gambar katak yang bernyanyi. Ini. Oke, anak-anak bisa ya memasangkan. Jelas ya, sudah bisa ya. Oke, tidak usah dipotong, tetapi anak-anak cukup mengerti saja. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya, halaman 111. Anak-anak, di sini ada gambar A dan gambar B. Yuk kita lihat gambarnya ada apa saja. Di gambar A ini ada gambar anak yang kehujanan, dia memakai payung. Nah, Lani memakai payung tapi temannya hujan lari-lari mengejarnya. Nah, gambar B, ini Lani mau meminjami payung kepada temannya. Gambar A, ini memakai payung, memakai apa? Pelepah pisang, daun pisang. Nah, yang satunya tidak. Gambar B, ini dipakai bersama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat, tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu anak ini Lani memakai payung sendiri, tidak mau berbagi. Gambar B, Lani mau meminjami payung kepada Beni. Nah, gambar A. Nah, gambar A ini Beni atau ya Beni itu memakai pelepah pisang untuk melindungi kepalanya sendiri, tidak mau berbagi dengan Udin. Nah, gambar B ini pelepahnya dipakai bersama-sama, pelepah pisangnya dipakai untuk melindungi kepala mereka bersama-sama, mau berbagi. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar tadi ya, kita lingkari yang benar yang mana. Gambar A atau gambar B? Anak-anak lingkari yang benar gambar apa? Gambar B, mau berbagi. Anak-anak juga harus mau berbagi dengan teman, saling tolong menolong.
Menolong teman yang membutuhkan itu harus atau tidak harus? Ya harus, kita harus mau menolong teman yang membutuhkan. Ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong oleh orang lain. Anak-anak, kalau kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, terus kita dibantu oleh orang lain, apa yang kita ucapkan? Apa? Pintar. Terima kasih. Jangan lupa anak-anak selalu mengucapkan terima kasih kalau sudah dibantu ataupun ditolong. Nah, kita lanjutkan. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat musim hujan turun? Siapa yang suka menyantap makanan saat hujan turun? Biasanya kalau hujan itu turun deras, udara terasa apa? Dingin. Perut kita menjadi lapar. Siapa yang suka makan mie? Mie godok panas-panas anget. Enak ya disantap di musim hujan ya. Selain itu apa yang buat anget badan kita? Makanan apa? Bakso juga, soto juga menghangatkan badan. Nah, kita bisa minum teh panas ataupun susu hangat untuk menghangatkan tubuh kita agar tubuh kita menjadi sehat, punya nutrisi yang baik. Nah, anak-anak, kita lihat di halaman 113. Ini ada gambar dan ada pertanyaan. Coba kita perhatikan dulu. Apa yang sedang dilakukan Siti? Coba apa yang dilakukan Siti? Berdoa sebelum makan. Apa yang terjadi pada Udin? Udin apa ini? Waktu makan bersama, dia berbicara, ngobrol sambil berbicara, ngomong-ngomong sama temannya. Akhirnya apa? Tersedak makanannya keluar dari mulut itu ya. Apa yang sedang dilakukan Edo? Edo makan tetapi tidak memperhatikan kanan kirinya, gelasnya tumpah, ini air minumnya membasahi meja. Bagaimana posisi Lani saat makan? Kita lihat posisinya Lani saat makan ini. Dia sambil duduk ya. Posisi Lani saat makan sambil duduk tertib. Nah, anak-anak, ini tugas kalian yang pertama di hari ini, di belajar tematik hari ini, yaitu menjawab pertanyaan ini nanti ditulis di buku tulis tematik, dikerjakan dengan rapi. Nah, sebelum mengerjakan kita lanjutkan dulu di halaman berikutnya. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Anak-anak karena masih di rumah belum bisa berkelompok ya. Nah, kita perhatikan saja yang ini. Kita tidak berdiskusi. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Apa akibatnya jika kita tidak melakukannya? Yuk kita lihat aturan apa ya saat makan. Makan itu tidak boleh sambil berbicara. Kalau kita langgar, akibatnya apa? Kita bisa tersedak. Kemudian kalau makan mengambil secukupnya. Kalau tidak mengambil secukupnya, makanan kita tidak habis ya, ada sisa, itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita ambil sesuai dengan kemampuan kita saat makan ya, seperlunya. Nah, itu misalnya contoh aturan saat makan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Supaya apa? Supaya tangan kita bersih, terhindar dari kuman, dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehat ya. Itu beberapa contoh aturan saat makan. Mungkin di rumah anak-anak ada lagi, bisa ditanyakan kepada orang tua. Nah, kita lihat di halaman 115. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Yang pertama, nah, ini makan, ambil makanannya banyak. Yang satu tangannya memegang makanan, yang satu memegang apa ini? Memegang lauk. Kemudian makannya sambil berdiri. Sesuai aturan tidak ini? Tidak ya anak-anak ya, tidak perlu kita centang tapi kita silang. Nah, yang dilakukan Lani
mencuci tangan dulu sebelum makan. Nah, sesuai enggak dengan aturan? Sesuai, kita centang. Yang dilakukan Udin, berdoa sebelum makan. Sesuai tidak? Sesuai, kita centang. Yang dilakukan Dayu, nah ini makan kok tidak tertib ya, sambil berdiri nih. Nah, ini juga tidak baik. Siti, ini buru-buru tersedak ini. Nah, ini juga tidak baik. Yang dilakukan Edo, nah Edo makan di meja makan dengan tertib ini. Nah, ini baik, kita centang. Siapa di antara anak-anak yang sudah melakukan aturan ini? Wah, anak-anak hebat, pasti bisa ya melakukan aturan makan ini ya saat makan ya. Makan dengan tertib, jangan lupa cuci tangan, berdoa, duduk di meja makan yang baik, yang tertib sikap duduknya, mengambil makanan juga seperlunya, secukupnya, dan dihabiskan tentunya, jangan meninggalkan sisa makanan di piring. Kita lanjutkan halaman 116. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, namanya, judulnya yaitu Perahu Penyelamat. Ya, bagaimana caranya membuat? Yuk kita perhatikan. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, 1 buah botol mineral bekas 50 ml. Yang kedua, selotip. Yang ketiga, kertas kardus bekas dari kotak susu bisa atau kotak sejenisnya ya, atau kotak Indomie atau kotak sepatu. Krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai. Dan yang kelima adalah tusuk sate. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan. Langkahnya yang pertama, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Nih, disatukan dengan selotip. Kemudian yang kedua, minta bantuan ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Nah, ini setelah direkatkan, kemudian direkatkan di dalam kardus. Buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan diberi warna. Ini buat layarnya, dibentuk segitiga dan diberi warna dengan krayon. Yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahu agar lebih menarik. Boleh ditambah yang lain. Dan yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Ini tusuk sate, ini perahunya yang sudah jadi, layarnya direkatkan di sini. Jadi seperti ini, anak-anak bisa kok membuatnya. Oke? Nah, boleh mencoba kalau anak-anak ada bahan-bahannya di rumah. Sekarang kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, pembelajaran 2. Oke, sudah siap? Halaman 119 sudah ketemu ya? Di sini anak-anak kita belajar membaca lagi ya. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang pemanasan sebelum mereka berolahraga berenang. Yuk, beraktivitas air. Yuk kita baca ya. Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Nah, mereka berganti pakaian loh anak-anak, memakai baju renang supaya kalau masuk ke dalam kolam badannya terasa nyaman, tidak terganggu untuk bergerak. Nah, mereka juga melakukan pemanasan agar otot-otot dalam tubuh mereka lentur. Kita lihat di halaman 120. Nah, setelah mereka pemanasan, mereka mulai beraktivitas di dalam kolam. Apa yang mereka lakukan? Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Nah, Benny dan teman-teman ini
berjalan di dalam kolam renang. Mereka berada di pinggir kolam ini. Nah, tangan mereka memegang pinggir kolam ini supaya mereka saat berjalan tidak terjatuh. Anak-anak juga bisa meniru seperti ini saat anak-anak berada di dalam kolam renang. Tentu saja anak-anak memilih kolam yang tidak dangkal, ya, yang dangkal tidak dalam maksudnya ya. Kolamnya yang dangkal tidak dalam supaya tidak tenggelam. Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Nah, pujiannya ada di dalam percakapan. Kita baca percakapannya bersama-sama. Udin, Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di air. Benny menjawab, terima kasih Udin. Udin, bagaimana rasanya? Benny menjawab, aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Udin, wah kamu memang hebat. Nah anak-anak, dari percakapan ini siapa yang bisa menemukan mana kalimat pujiannya? Coba yang mana? Pintar. Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Selain itu yang mana? Wah kamu memang hebat. Nah, berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai, atau berilah pujian untuk hal-hal yang baik yang telah kita terima. Anak-anak bisa memberikan kalimat pujian atau pujian kepada orang tua atau saudara di rumah atas apa yang mereka lakukan untuk kalian. Kalian pasti bisa. Kita lihat di halaman 122, di sini ada beberapa gambar. Ini tugas kalian yang kedua, yaitu kalian berlatih menulis kalimat pujian sesuai dengan gambar. Misalnya gambar nomor 1. Wah indah sekali alam ciptaan Tuhan ini. Aku bersyukur Tuhan sudah memberikan alam yang indah untukku. Misalnya seperti itu. Wah Siti hebat sekali, dia juara saat lomba. Nah, aku ingin seperti Siti. Nah, seperti itu bisa. Anak-anak boleh menggunakan kata-kata anak-anak sendiri untuk berlatih membuat kalimat pujian. Ini tugas kalian yang kedua ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, sebelum anak-anak mengerjakan tugas, kita lanjutkan dulu di halaman berikutnya 123. Siti telah selesai menulis. Ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani hari itu. Lani menjadi juara dalam lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Misalnya seperti ini. Lani, selamat ya untuk keberhasilanmu. Nah, ini merupakan kalimat pujian. Kemudian Lani menjawab apa? Terima kasih Siti. Terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus. Nah, selain mengucapkan terima kasih, Bu Guru juga memberikan pujian kepada Siti dan Lani. Tentang apa? Mereka sudah bisa membuat apa? Menampilkan yang bagus, percakapan di depan kelas ya. Siti dan Lani ini mempraktekkan mencoba untuk saling memberi pujian. Nah, misalnya, Lani selamat ya untuk keberhasilanmu. Kalau dipuji, tanggapannya bagaimana? Terima kasih Siti. Nah, Bu Guru juga, terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus. Penampilan kalian sangat bagus, ini juga merupakan kalimat pujian. Sudah mengerti tentang kalimat pujian ya anak-anak ya? Nanti tugasnya dikerjakan. Ada 2 tugas tematik hari ini. Yang pertama tadi, kalian di halaman 113 menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar ini, ditulis di buku tulis tematik. Dan tugas yang kedua di halaman 122 ini kalian mencoba membuat kalimat pujian. Dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan semangat, menulisnya yang rapi. Jangan lupa nanti dikirimkan ke Pupur dan Budita tepat waktu. Setelah ini anak-anak boleh istirahat, nanti dilanjutkan kembali belajar agama. Terima kasih anak-anak.